Ya, halo semuanya. Pada video kali ini izinkan saya sharing dan berbagi informasi seputar bagaimana mencari pekerjaan di tahun 2022 ini. Nah, tentu bukan hanya di tahun 2022. Di tahun-tahun yang akan datang tentu kesempatan untuk mencari kerja itu akan semakin kompetitif karena jumlah lulusan sangat banyak. Sementara orang yang pensiun tidak sebanyak orang yang mencari kerja. Demikian juga ada pekerjaan-pekerjaan yang terambil alih oleh yang namanya teknologi gitu. Nah, jadi teman-teman bagaimana sih bisa bekerja di tahun 2022 dengan cepat? Nah, khususnya untuk teman-teman yang bukan lulusan spesial dalam pendidikan, misalnya bukan lulusan ITB atau UI, nah ya yang kampus-kampus swasta standar seperti saya inilah, kayak gitu. Jadi tentu tidak bisa langsung mengharapkan lulus dapat kerja di perminyakan, ya jurusannya aja jurusan manajemen dari kampus swasta misalnya, tanpa bermaksud merendahkan gitu, tapi itulah realitanya gitu. Nah, bagaimana biar bisa bekerja? Karena kebutuhan terus datang, rasa malu dengan pihak keluarga. Nah, tentu kebutuhan mendesak seperti ini membuat kita ingin segera bekerja gitu ya. Kalau mengharapkan jadi PNS itu tahun 2022 ini tidak buka, tahun depan belum tentu juga buka, kayak gitu. Nah, kita kalaupun buka apakah langsung lolos? Belum tentu, karena persaingan sangat ketat, sangat banyak pelamar, formasi sangat kecil, kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah lebih baik bekerja dulu, bekerja apa saja untuk kemudian sambil mencari pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik sambil bekerja dulu gitu. Nah, bagaimana caranya bekerja di tahun 2022 ini? Nah, saya pribadi itu di sebelum pandemi dan setelah pandemi itu sudah beberapa kali pindah kerja. Pernah di asuransi, di KUR, dan sekarang di farmasi. Nah, bagaimana cara saya bisa bekerja di tengah situasi seperti ini? Pertama, ada satu benang merah, yaitu posisi apa yang kamu lamar, terutama untuk laki-laki, ya wanita juga sih, tapi untuk laki-laki khususnya itu sangat jarang. Seperti yang saya bilang tadi, kondisinya kalau kamu bukan lulusan yang spesial di dunia pendidikan atau cukup beruntung keterima PNS, di mana akan lebih banyak yang tidak beruntung, tentu kamu perlu melamar kerja dan menerima profesi apapun itu, yang penting bekerja dulu. Nah, saya melamar itu, kenapa saya bisa berpindah-pindah dan sekarang cukup stabil pekerjaan saya, karena saya melamar di dunia atau profesi yang namanya marketing, gitu, sales. Nah, banyak orang tidak mau kerja di profesi sales, padahal ini profesi atau ini pengalaman kerja yang kamu lamar ke perusahaan lain pun kamu tetap akan bisa kerja dan punya pertimbangan khusus kalau kamu punya pengalaman marketing. Karena misalnya kamu punya, kayak saya pernah di asuransi, saya ngelamar ke KUR, gampang sekali keterima. Basicnya saya sudah marketing. Sekarang saya di farmasi dengan kondisi yang lebih baik. Semua itu karena saya pernah jadi marketing, begitu. Pengalaman kerja saya diperhitungkan. Beda dengan beberapa teman saya yang nggak punya pengalaman marketing, kayak gitu. Ya, sebenarnya nggak berpengalaman pun bisa masuk kok kalau mau jadi marketing, apalagi fresh graduate. Perusahaan itu selalu memberi kesempatan pada teman-teman untuk bekerja sebagai seorang marketing. Karena apa? Namanya marketing itu belajar di dalam. Tidak ada orang sekolah langsung jago marketing, tidak. Jago jualan itu nggak ada, semua itu belajar di dalam. Kamu salesman jago, di sales dunia obat misalnya belum tentu jago, karena pendekatannya beda lagi. Nah, kalau kalian menangkap teman-teman, itulah cara bekerja dengan cepat di tahun 2022. Bahkan teman saya ada yang sales, istilahnya saya lupa istilah, tapi tenaga atau orang yang menarik orang-orang untuk investasi, dunia trading gitu. Tapi sekarang akhirnya dia udah dapat kerjaan lain, tapi seenggaknya dia masuk dulu. Kenapa harus masuk dulu? Kalau banyak tuh orang nggak mau kerja di dunia trading, pakai jas, pakai dasi, wah dianggapnya pekerjaan penipu atau pekerjaan yang
nggak jelas. Tapi mereka lupa kalau kita masuk bekerja dan tidak diam di rumah, kita ketemu orang baru, lingkungan baru, di mana semua yang baru ini berpeluang mengantarkan kita atau mengenalkan kita pada lowongan lainnya, pada pekerjaan lainnya, kayak gitu. Kan mereka juga punya kenalan, kita ngobrol, kita kenal sama mereka, kita ngobrol, sharing, wah di sana ada pekerjaan, akhirnya mereferensikan kita. Intinya semakin banyak kenalan, semakin banyak peluang kita untuk memperoleh pekerjaan-pekerjaan. Itu juga yang saya lakukan. Saya melamar kerja itu paling hanya sekali 2 kali, sisanya modal relasi. Jadi apa yang mau saya bilang? Cara cepat bekerja di tahun 2022 itu adalah dengan menerima pekerjaan apapun itu. Terutama yang paling punya nilai menurut saya adalah marketing. Kalau teman-teman punya pengalaman sebagai marketing, teman-teman melamar ke perusahaan apapun, selama di dunia tenaga penjual cepat sekali keterimanya. Saya punya teman, saya pribadi sudah mengalami. Jadi pengalaman marketing itu bukan pengalaman yang memalukan, teman-teman. Toh jadi marketing atau jadi sales itu tidak hanya jualan, ada begitu banyak disiplin yang harus kita lakukan. Kita harus admin juga kok. Siapa bilang hanya menjual? Kita di situ admin juga. Kita megang begitu banyak budget uang-uang yang harus kita kelola. Gitu. Jadi teman-teman banyak belajar hal-hal yang bukan hanya soal jualan, tapi soal membaca karakter. Soal apa lagi? Soal mengenali customer, membangun relasi. Ini tuh adalah ilmu-ilmu yang banyak tidak diajarkan secara praktek di dunia pendidikan. Jadi kalau teman-teman menangkap benang merah yang saya jelaskan, cara cepat mendapat pekerjaan di tahun 2022 itu adalah menjadi seorang marketing, karena tidak dipungkiri setiap perusahaan itu butuh yang namanya tenaga penjual, dan masalahnya tidak semua orang mau jadi tenaga penjual, sehingga selalu ada peluang untuk kita masuk mengisi kekosongan itu. Begitupun ada orang yang sudah jadi tenaga penjual di sebuah perusahaan, lompat ke perusahaan lain dengan peluang atau posisi yang lebih bagus, sehingga posisi itu kosong dan bisa kita isi. Kalau teman-teman mengharapkan hanya bekerja sebagai admin, ya teman-teman nggak akan bekerja sampai kapanpun. Karena apa? Kalau teman-teman mengharapkan hanya bekerja sebagai pegawai buruh pabrik, mungkin teman-teman nggak akan bekerja sampai beberapa tahun ke depan. Karena apa? Terlalu banyak orang yang melamar di posisi itu. Dan satu lagi, terlalu sedikit orang yang keluar di posisi itu, karena mereka begitu dapat kerja, biasanya mereka akan lama di situ. Beda dengan seorang marketing yang peluangnya selalu ada, karena yang melamar juga banyak yang mikir-mikir. Kalaupun ada orang yang mau ngelamar dianggap tidak cukup secara pendidikan, secara kompetensi dirinya, secara karakternya, sehingga teman-teman selalu punya peluang di situ. Jadi sales motor ambil dulu. Begitu teman-teman jadi sales motor, di CV teman-teman itu tidak lagi fresh graduate, tapi teman-teman sudah punya pengalaman kerja. Itu nilai jual. Teman-teman jadi sales motor, ketemu sales IndiHome, ngobrol, ditawarkan peluang. Kalau teman-teman bagus di lapangan, akhirnya apa? Peluang-peluang baru terbuka. Jadi teman-teman, menurut saya salah satu caranya adalah teman-teman lamar posisi-posisi marketing. Di job street itu sangat banyak perusahaan yang membuka lowongan untuk posisi marketing. Saya sudah cek, saya sudah lihat begitu banyak di situ lowongan-lowongan yang menawarkan untuk posisi marketing. Marketing cat lah, sales semen lah, sales mobil, sales Honda, macam-macam teman-teman. Kalau teman-teman ambil peluang itu, teman-teman pasti akan cepat atau segera bekerja. Daripada teman-teman di rumah mengharapkan bekerja di posisi yang enak, lebih baik teman-teman jalani dulu posisi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada saat ini. Lamar dulu, bekerja dulu, sambil teman-teman bekerja, lihat peluang-peluang yang lebih besar. Tapi percayalah, ketika teman-teman menjadi seorang marketing, pengalaman kerja itu sangat dihargai di perusahaan. Teman-teman bisa melamar kemanapun, karena punya basic marketing, teman-teman akan punya potensi besar diterima. Menjadi marketing juga banyak insentifnya.
yang lebih dari teman-teman menjadi seorang misalnya karyawan toserba atau buruh pabrik yang bekerja dengan misalnya tenaga di sektor padat-padat karya kayak gitu. Jadi itu aja teman-teman tips dan sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.